Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, ada sukacita pada hari ini. Amin. Ya. Bersyukur kita boleh dipertemukan kembali untuk bersama-sama merayakan kasih Tuhan dalam hidup kita melalui ibadah hari Minggu saat ini. Dan dari firman Tuhan yang kita baca tadi diberikan tema itu, sangat suka perintahnya, sangat suka perintahnya. Dalam bahasa Toraya nakua ungkamalitongan tu pepasatna, ungkamalitongan tu pepasatna. Jadi bukan sekedar suka perintah Tuhan ya, ada penekanan sangat suka perintah Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca tema ini kayak mana ya? Kalau saya itu agak-agak menggelitik sedikit. Sangat suka perintahnya. Karena timbul pertanyaan, tungan siara kata Kamal itu pepasan nambung matua. Betulkah Bapak Ibu dan saya suka perintah Tuhan? Atau bahkan ditekankan sangat suka? Kayak itu bertentangan dengan hati nurani kita ya. Betulkah kita suka perintah Tuhan? Apakah kita suka melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Atau lebih banyak kita suka melupakan perintah Tuhan? Iya kan? Antara suka melakukan dan suka melupakan. Bapak Ibu ada di posisi mana ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa sih kita harus suka perintah Tuhan? Mengapa kita harus suka? Mengapa saya dan saudara harus menyukai perintahnya? Hukum Tuhan. Karena menyukai perintah Tuhan itu membawa kita pada kebahagiaan. Ini yang kita tidak sadar. Kita menganggap perintah Tuhan itu sebagai beban dalam kehidupan kita. Kita anggap itu beban, menyusahkan kita saja. Kita punya aturan sendiri yang kita anggap itu baik, yang kita anggap itu menguntungkan, ya itu yang kita ikuti. Tapi perintah Tuhan, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang lebih tahu. Dia memberikan kita hukum untuk kita lakukan, kita tidak suka. Padahal itu membawa pada kebahagiaan, membawa pada sukacita. Kalau kita baca Mazmur tadi, sungguh luar biasa. Firman Tuhan itu membawa kebahagiaan. Dia menuntun pada keselamatan. Bahkan dikatakan anak cucu diberkati, memperoleh harta kekayaan. Setiap kebutuhan-kebutuhan itu tidak kekurangan, selalu tercukupi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang yang menyukai perintah Tuhan. Dikatakan orang-orang yang suka perintah Tuhan itu dalam bekerja, dia tidak curang. Dia tidak curang, dikatakan dia melakukan urusannya dengan sewajarnya. Itu salah satu ukuran. Kalau kita melakukan bisnis sewajarnya, tidak mencurang. Apalagi tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kebanyakan kita khawatir kan? Tapi orang-orang yang suka perintah Tuhan itu tidak dikuasai kekhawatiran. Dia menang terhadap lawannya. Menang bukan dalam hal berkelahi ya, bukan. Tetapi dasarnya adalah pembelaan daripada Tuhan sendiri. Dia menang terhadap lawannya. Karakternya itu semakin dibentuk dan menjadi orang yang rendah hati, penuh kasih kepada orang lain. Inilah yang akan terjadi bagi mereka yang mengasihi, yang sangat suka pada perintah-perintah Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, dia sangat suka perintah Tuhan, karena dasar kehidupannya adalah firman Tuhan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk kita lakukan dalam hidup kita. Firman Tuhan kita jadikan dasar, pondasi hidup kita. Namun Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat hari-hari ini banyak orang Kristen ya, dan mungkin kita juga
Jemaat Tuhan yang ada di sini, banyak kita menganggap kasih kepada Tuhan itu, ya kita anggap kita kasih Tuhan kalau kita rajin ibadah, ya kan? Kita anggap kasih kepada Tuhan itu kalau kita rajin berdoa. Kita anggap kasih kepada Tuhan itu kalau kita puasa, bahkan kasih persembahan. Kita anggap itu cinta saya kepada Tuhan itu saya harus lakukan seperti itu. Tapi sesungguhnya dalam hati kita sebenarnya kita tidak peduli pada perintah Tuhan. Karena kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, kita harus menyukai perintahnya dan kita taat pada perintah-perintahnya. Kita suka berarti kita harus taat. Jadi tidak hanya sekedar melakukan ritual-ritual agama. Yang ini kita lakukan yang ritual, hanya formalitas. Jangan hanya sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Seperti yang terjadi pada bangsa Israel, Tuhan menegur mereka melalui Nabi Yesaya. Tuhan juga menegur kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan menegur kita bahwa jangan sampai saya dan saudara-saudara itu hanya sibuk melakukan kegiatan rohani. Kita rajin berdoa, kita rajin kebaktian, kita bahkan puasa, karena semua itu hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Kalau kita selidiki hati kita, motivasi kita datang ke gereja, ya apa sih? Sebenarnya kita hanya untuk menyenangkan diri sendiri Bapak Ibu. Supaya apa motivasi kita? Supaya datang diberkati Tuhan, iya kan? Supaya diberkati Tuhan, supaya apa lagi? Bahkan ada orang motivasinya itu supaya dipuji. Wah, orang alim, orang Kristen. Ya. Supaya apa lagi? Supaya dikatakan, wah, saya kan orang Kristen, jadi ya saya harus ke gereja, saya harus rajin kebaktian, saya harus berdoa. Kan nanti apa dibilang orang? Nanti dibilang orang saya Kristen KTP. Rumah saya dekat kok saya tidak pergi gereja sih? Saya ini majelis penatua diaken, pengurus OIG. Aduh, masa saya tidak pergi gereja? Saya punya tugas hari ini ya, saya baca, saya lektor, saya pengantar. Aduh, nah enak saya tidak pergi gereja. Ya kan? Jadi semuanya itu untuk diri kita. Tidak ada pikiran kita untuk mau menyenangkan Tuhan, untuk mau mengasihi, suka terhadap perintah Tuhan, untuk mau mengetahui apa kehendak Tuhan sesungguhnya dalam kehidupan kita. Kebanyakan orang Kristen begitu Bapak Ibu. Semua yang dilakukan itu hanyalah rutinitas tanpa makna. Dikatakan dalam Yesaya itu adalah kesalehan yang palsu. Kesalehan yang palsu. Dan Tuhan mau kita lakukan ibadah itu dengan hati yang bersyukur, hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, hati yang rindu untuk mengasihi dan menyenangkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kehendak-Nya. Inti dari hukum Tuhan apa Bapak Ibu Saudara? Hukum yang pertama dan yang terutama dan yang sama dengan itu, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Jelas dikatakan dalam Yesaya tadi, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, kita lakukan perintahnya, hidup kita penuh dengan kasih. Kita melepaskan belenggu ketidakadilan. Kita memerdekakan orang yang tertindas, memberi pertolongan kepada yang miskin, penuh kasih terhadap sesama, menjadi orang-orang yang tidak pelit, suka berbagi, menolong orang-orang yang tidak mampu, punya hati yang selalu mengampuni, yang selalu menerima. Itu yang harus ada pada diri kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita?
Kalau kita baca di ayat 8 sampai 9 bahkan seterusnya, luar biasa orang-orang yang mengasihi perintah-perintah Tuhan. Saya bacakan. Dikatakan di ayat 9, ayat 8 dan 9. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ini berbicara penyertaan Tuhan. Orang-orang itu akan bangkit merekah seperti fajar. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Dia akan berkata, inilah aku. Luar biasa. Dikatakan ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatan. Bayangkan Bapak Ibu, di tanah yang kering Tuhan memuaskan kehidupan kita. Tuhan menjamin hidup kita kalau kita sungguh-sungguh taat dan suka perintah Tuhan. Nah, Bapak Saudara, dan bukankah ini yang Tuhan Yesus maksudkan ketika Dia katakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia? Kamu adalah garam dan terang dunia. Kita yang sudah diberkati, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, kita diutus untuk memberi rasa yang enak seperti garam, kan? Bapak Ibu, bagaimana kalau makan tanpa garam? Seperti apa? Seperti hidup tanpa cinta. Hambar, kan? Meskipun tidak ada lombok, tidak ada picin, tapi yang penting ada garam, kan? Itu sudah cukup untuk makanan turun. Seperti itu juga kita Bapak Ibu, kita adalah garam untuk memberi rasa yang enak, bukan rasa yang pahit. Bukan kehadiran kita membawa bencana, membuat orang selalu emosi. Nah, membawa sukacita. Kehadiran kita seharusnya membawa kedamaian. Kegunaan garam biasanya untuk apa lagi, saudara-saudara? Kalau ada daging, kita pakai untuk mengawetkan, ya. Pak Karen itu kan kita pakai garam. Kalau lebih enak lagi kita tumbuhkan rempah-rempah supaya harum. Dendeng kan kita buat untuk mengawetkan, kita pakai garam. Nah, itulah juga tugas kita Bapak Ibu sebagai garam dunia, supaya kita mengawetkan. Apa yang kita awetkan? Persekutuan, bukan mengawetkan perpecahan. Yang kita awetkan hubungan yang harmonis, bukan malah menjadi penghancur, bukan malah menjadi penyebab dari kebusukan. Jangan jadi provokator, saudara-saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita datang ke gereja supaya kita diingatkan, supaya kita diperlengkapi, supaya kita tahu kehendak-kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa jadi terang. Kita bisa jadi terang, menuntut orang pada kebaikan, menjadi teladan bagi sesama, bagi anak-anak kita. Dan tujuan dari semuanya itu supaya orang mengenal Kristus, orang memuliakan Bapa di surga melalui kehidupan kita. Bagaimana Bapak Ibu mau jadi garam, mau jadi terang, kalau malas ke gereja? Di rumah sudah malas baca Alkitab, malas-malas lagi ke gereja. Apa kata dunia? Apa kata Tuhan? Karena itulah Bapak Ibu datang ke gereja ini untuk mencari tahu kehendak Tuhan, bukan hanya untuk diberkati, tetapi untuk diperlengkapi, menjadi garam dan terang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu ahli-ahli Taurat, ya. Kita tahu orang-orang Farisi, mereka itu satu kelompok yang menganggap bahwa mereka itu sangat tahu perintah Tuhan. Mereka menganggap bahwa mereka ahli
dari perintah Tuhan, dari Taurat Tuhan. Jadi mereka anggap mereka sangat suka perintah-perintah Tuhan. Sehingga saking ketatnya, saking disiplinnya itu, orang-orang Farisi itu, ahli-ahli Taurat itu, dari 10 hukum mereka jabarkan, mereka buat hukum-hukum yang lain. Jadi berapa ratus? Ada yang tahu? Jadi 613 hukum. Bayangkan, dari 10 hukum mereka bikin 613 hukum untuk ditaati. Saking mau taatnya itu pada perintah-perintah Tuhan. Tapi sayangnya mereka lupa inti dari hukum itu, yaitu kasih. Mereka lupa. Mereka bahkan memanfaatkan hukum Tuhan itu mencari keuntungan, untuk mencari popularitas. Bahkan mereka gunakan hukum Tuhan itu untuk menindas orang lain atas nama ketaatan pada agama. Bayangkan ada kasus mereka itu menyuruh orang lebih mementingkan untuk bayar persembahan bait Allah daripada untuk menafkahi orang tuanya. Bayangkan. Dikatakan, kenapa kamu tidak memperhatikan orang tuamu? Ya, uangku saya sudah pakai untuk membayar persembahan bait Allah. Itu lebih penting. Ya. Padahal mengasihi sesama itu lebih penting, bahkan mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Tapi inilah mereka putar balikan hukum Tuhan itu. Mereka manfaatkan demi keuntungan mereka sendiri, menindas orang lain. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, di ayat 20, coba perhatikan di situ. Ini sangat keras. Di Injil Matius pasal 5 ayat 20 dikatakan bahwa, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bagaimana ini Bapak Ibu? Jika hidup kita tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat, daripada orang Farisi, kita tidak akan masuk kerajaan surga. Kita mau setaat apa? Siapa yang bisa menandingi mereka? Tahu Saul. Tidak ada orang yang bisa menandingi mereka dalam hal ketaatan dalam beragama. Tapi yang Tuhan mau katakan seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita hanya sebatas melakukan kegiatan agama tanpa ada perubahan dalam diri kita, bahkan kita menjauh daripada Tuhan, kita seperti orang Farisi yang memanfaatkan agama untuk keuntungan pribadi, bahkan kita tidak memiliki kasih, kita bersembunyi dalam jubah agama untuk menindas orang lain, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga kalau kehidupan agama kita seperti orang Farisi, tidak bertumbuh, tidak melakukan kasih kepada sesama. Kita hanya taat, tapi merupakan inti dari hukum Tuhan itu. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah saudara bisa taat dengan kekuatan diri sendiri? Tentunya kita tidak bisa taat dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita melihat kita tidak berdaya untuk bisa mampu taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kita tidak bisa taat dengan kekuatan diri kita sendiri. Dengan kekuatan diri sendiri kita tidak mampu. Karena itu kuncinya adalah kita butuhkan Tuhan. Yang kita butuhkan adalah tuntunan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dia yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan setiap kehendak Allah. Dia yang memberitahu kita apa saja yang harus kita lakukan. Kehendak kita, perilaku kita, semuanya digerakkan oleh Roh Kudus. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan katakan, Tuhan itu kasih perintah, itu tidak pernah tidak disertai dengan penyertaan. Ya kan? Kalau Tuhan kasih perintah pada kita, hukum kepada kita, pastinya Dia kasih kita penyertaan. Dia kasih kita kekuatan untuk melakukan setiap kehendak-kehendaknya melalui tuntunan Roh Kudus. Tuhan pasti kuatkan kita. Kalau kita betul-betul
bersandar kepada Tuhan. Seperti Paulus yang dituntun Roh Kudus dari orang jahat menjadi bertobat dan kemudian menjadi pelayan yang setia, dan dalam pelayanannya Roh Kudus lah yang menuntun dia. Disampaikan dalam suratnya tadi, saudara percayalah, yang sanggup mengubah diri kita, yang sanggup mengubah orang lain, mengubah siapa saja, anak saudara, suami istri, keluarga kita, itu hanyalah Tuhan. Kita tidak sanggup mengubah orang lain, tetapi yang bisa kita lakukan adalah mendoakan mereka, terus mendoakan mereka supaya Roh Kudus itu mengubah, menolong mereka. Ketika ada hal yang mustahil untuk kita ubah, masalah pasangan, masalah anak, masalah keluarga, jodoh, pekerjaan, hubungan kita dengan sesama, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kalau dalam pandangan Tuhan itu baik untuk kita, pasti Tuhan menolong. Pasti Tuhan menolong. Amin. Karena di ayat yang ke-9 di surat 1 Korintus tadi, luar biasa di situ dikatakan. Ya, ada lagunya ini kan? Ayat 9. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Ada yang tahu lagunya nih? Ya, coba kita nyanyikan sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tahu lagunya cuma nyanyi. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Refnya, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Itu yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang berserah, yang bersandar kepadanya, yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan bagi kita yang mencintai, mengasihi, yang menyukai perintahnya. Amin.